Perkenalkan, nama saya Yolanda Persian, saya dari kelas 11 IPS 1. Saya akan memaparkan video kelompok dari kami, yaitu kelompok 2, tentang zaman-zaman musik. Zaman Yunani kuno. Masa ke masa budaya Yunani kuno telah terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Bangsa Yunani kuno menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Pada zaman Yunani kuno, dikenal 9 dewi musik yang akan dipaparkan pada tabel berikut di bawah ini. 9 dewa-dewi. Yang pertama itu ialah Calliope atau dewi seni sastra syair. Yang kedua Clio, yaitu dewi sejarah. Yang ketiga Erato, dewi sastra Eriotes. Yang keempat Euterpe, dewi sastra Iliris. Yang kelima Thalia, dewi ria Jenaka. Yang keenam Melpomene, dewi drama sedih. Yang ketujuh Tersichore atau dewi tari. Yang ke-8 Polimia, dewi seni musik atau olah nada. Yang ke-9 Urania atau dewi ilmu bintang. Musik zaman Yunani kuno. Yang pertama monofosis atau satu suara. Yang kedua sudah dipraktikkannya improvisasi. Yang ketiga musik dan teks berhubungan erat, sangat erat, serta melodi dan irama. Musik yang berkembang besar pada zaman Yunani kuno. Yang pertama alat musik lyra atau alat musik petik sejenis harpa kecil. Yang kedua alat musik kithara atau alat musik petik berdawai 5-7. Yang ketiga alat-alat musik yang berkembang pesat pada zaman Yunani kuno. Yang pertama alat musik lyra atau alat musik petik sejenis harpa kecil. Yang kedua alat musik kithara atau alat musik petik berdawai 5-7, terkait erat dengan keberadaan aliran agama Apollo. Sedangkan aulos atau sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu yang terdiri dari 2 batang yang memiliki lubang jari, berkaitan dengan aliran Dionysius. Contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno memang tidak banyak, namun ada yang masih hingga masa kini, yaitu yang pertama 2 lagu pujian kepada Apollo atau sekitar tahun 1150 sebelum Masehi. Yang kedua sebuah lagu untuk acara minum atau sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Dan yang ketiga 3 lagu dari Mesomede, Kreta atau sekitar abad ke-2 Masehi. Tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam musik Yunani kuno ada 4. Yang pertama Aeschylus, yang kedua Sophocles, yang ketiga Aristoteles, yang keempat Eratosthenes. Musik zaman Romawi mulai tahun 793 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi ini antaranya adalah yang pertama beberapa jenis musik tiup dan logam seperti trompet dan horn. Yang kedua sejenis organ hidrolis dengan papan tus yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas pada musik zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisaran Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Tokoh yang berperan aktif pada zaman musik Romawi kuno. Yang pertama pemusik Roma, yang kedua Kaisar Nero. Musik abad modern terjadi pada tahun 1900 sampai sekarang. Alat musik yang berkembang yaitu synthesizer, multimedia elektronik, dan komputer musik. Kontemporer musik, musik jazz, musik rakyat, rock musik, bule musik,
pop, dan musik hiburan. Musik tersebut termasuk ke dalam jenis musik monofonik, yaitu musik yang dimainkan oleh beberapa orang atau musik. Ada tokoh dalam musik abad modern, yaitu Claude Echille Debussy. Kebudayaan musik abad modern, yaitu orkes-orkes, mengalami perubahan ke arah ekonomi, yaitu dengan memilih bentuk-bentuk ansambel kecil karena memasukkan nada-nada pentatonis yang tidak lazim dalam eksperimen musiknya. Musik zaman ini mulai memberikan suasana tersendiri yang menarik, eksotis, aneh, tetapi memaksa seseorang untuk tetap mendengarkan. Zaman Peralihan adalah kumpulan tulisan Choi Hong Kie tentang kondisi Indonesia di era peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Rangkaian sejarah yang menunjukkan pada kita bahwa zaman boleh beralih, namun akar dari semuanya tak boleh tercerabut, yaitu kemanusiaan kita sebagai bangsa. Ini akan menjadi penuntun jalan kita untuk pulang dan mengeja kembali kebangsaan kita di antara carut-marut dan genggam kepitat zaman. Berisi kumpulan tulisan-tulisan Choi Hong Kie tentang kondisi Indonesia di era peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Tulisan-tulisan tersebut merupakan tulisan Choi Hong Kie yang biasa dijumpai di media massa terbitan tahun 60-an seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya. Jumlah artikel tulisan Choi Hong Kie yang dibukukan tersebut mencapai sepertiga bagian dari keseluruhan tulisan yang pernah ia buat. Terima kasih. Abad pertengahan terjadi pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Alat musik yang berkembang di zaman tersebut yaitu harpa, organ, kecapi, suling, dan saun. Termasuk ke dalam musik polifoni atau musik yang dinyanyikan oleh beberapa suara. Pada masa musik abad pertengahan ada beberapa tokoh yang aktif, yaitu satu pada masa troubadour dari Prancis. Tokohnya yaitu De Pointes, Bernard de Venta. Pada masa trouvère, tokohnya yaitu Kettir de Troyes, Abbas Gautier, Adam de la Helle. Pada masa Minnesänger atau dari Jerman, tokohnya satu Hendrik von Minz, dua Friedrich von Hessen, tiga Rudolf von Venice. Kebudayaan pada zaman musik abad pertengahan yaitu nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Trisi Sutorius. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang zamannya Renaissance. Renaissance adalah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya yang kurang lebih pada tahun 1500. Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Prancis. Renaissance yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Yang dimaksudkan biasanya adalah kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno. Namun zaman sekarang hal ini bisa menyangkut segala hal. Pengertian dilihat dari definisinya, kata Renaissance menjelaskan sebuah pembangunan kembali atau kebangkitan. Periode yang dikenal sebagai Renaissance dipandang sebagai penemuan kembali cerahnya peradaban Yunani dan Romawi yang dianggap sebagai klasik. Ketika keduanya mengalami masa keemasan, faktanya sekalipun semasa Renaissance banyak orang membaca kesusastraan klasik dan mempertimbangkan kembali pemikiran klasik.
Esensi yang sebenarnya dari Renaissance adalah lahirnya banyak pembaharuan maupun penciptaan. Abad Renaissance, bahasa Prancis atau bahasa Inggris Renaissance, bahasa Italia Rinascimento, arti harafiah kelahiran kembali, adalah sebuah gerakan kebudayaan antara abad ke-14 hingga abad ke-17, bermulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurniawan Duru dari kelas 11 IP 1. Saya akan menjelaskan sejarah musik barok. Musik barok adalah musik klasik yang diubah pada zaman barok atau biasa disebut dengan barok gue, kira-kira antara tahun 1600 dan 1750. Zaman ini berlangsung sudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Musisi pada zaman ini diharapkan mahir dalam berimprovisasi baik pada melodi maupun iringan lagu. Ciri-ciri musik barok adalah melodi cenderung lincah, banyak menggunakan omamen, ada dinamika forte dan piano. Tokoh-tokoh musik barok adalah Johann Sebastian Bach, Antonia Vivaldi, Johann Pachelbel. Alat musik barok adalah viola, gamba, trompet. Musik ini termasuk dalam musik klasik. Sekian dari saya, Kevin Kurniawan Duru dari kelas 11 IP 1. Terima kasih. Musik zaman romantik terjadi pada tahun 1800 sampai 1890. Tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam musik zaman romantik adalah Franz Schubert, Johann Strauss, S.R. Felix Mendelssohn, Friedrich Chopin, Robert Schumann. Ciri: tidak ada ornamen, melodi berekspresi, harmoni bervariasi, hamfonik dan polifonik, penggunaan dinamik dan tempo secara optimal dan bervariasi. Musik klasik adalah seni musik yang sempat menghentikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dapat bertahan terus. Gaya galan berciri: satu, lebih bebas, enak melodinya, lebih mudah untuk dimengerti, bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat, bertujuan untuk menghibur, serta lebih bermutu dan iringan tanpa keringatan jumlah suara.